Hai guys. Jadi di sini kami sebagai host dari kelompok 2 MKWK Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esther Cecilia. Saya Diva Yunda. Saya Vintalisha. Oke, jadi di sini kita tuh mau ngapain sih teman-teman? Itu loh, kita mau bahas yang lagi rame. Tahu nggak sih? Apa sih yang lagi rame? Doxing. Doxing Emang nggak? apa itu doxing? Iya. Doxing tuh kayak penyebaran informasi pribadi lu lewat sosial media gitu. Privasi kita gitu? Iya, benar banget. Boleh tahu nggak kayak jenis doxing itu apa aja sih? Biasanya jenisnya tuh kayak contohnya ya alamat rumah lo, informasi tentang keluarga lo, terus apa lagi ya, kayak informasi pekerjaan, data keuangan juga. Ih, takut banget Oh, gak iya. sih? Semuanya, semua privasi Iya, kita. iya, bisa jadi. Banget. Juga. Oh iya, jadi gue tuh punya cerita. Gue punya pengalaman. Bisa dibilang sih ini sebagai doxing juga. Iya. Jadi ini juga gue taunya itu dari abang gue. Jadi ada suatu aplikasi yang abang gue tuh nemuin foto gue. Tapi yang mainin aplikasi ini tuh bukan gue. Aduh gimana? Siapa dong? Siapa dong? Orang lain dong. Jadi orang lain yang kayak memanipulatif foto gue gitu loh. Mungkin buat pemerasan uang. Iya, kita nggak ada yang tahu Iya, ya dipakai buat apa. Makanya terus gue kaget dong, kayak abang gue tiba-tiba bilang kan kayak, lu main gini gitu. Gue bilang enggak, tapi gitu. tapi gue nggak main gituan gitu. Gue juga nggak pernah pasang gitu loh. Terus kayak dia, tapi ini ada foto lu, dikasih tunjuk dong fotonya. Gue shock banget beneran, gue kira kan dia bercanda, ternyata beneran foto gue. Terus gue langsung kayak, aduh, foto gue dipakai jadi apa ya? Terus sama orang-orang ini nih yang Padahal lu nggak kenal itu orangnya. gue nggak kenal, bahkan gue nggak tahu modifikasi lo tuh untuk apa gitu loh foto gue. Motifnya tuh apa sih? Dia Iya. ngapain sih kayak gitu? Makanya gue tuh pusing banget sama Dia kayaknya orang-orang. manfaatin cowok-cowok yang Iya, gitu. bisa Gitu. jadi. Role player kayak gitu bisa Bisa jadi. Sebenarnya dia laki-laki, terus dia pakai foto gue, ya kan? Iya, bisa jadi. Serem banget sih. Selanjutnya gimana? Terus lu chat orangnya apa gimana? Gue nggak chat dong, gue kan nggak punya aplikasinya. Yang bertindak lanjutin ya abang gue, yang nerusin sampai kelar itu ya abang gue. Jadi gue yang kayak, oh yaudahlah biarin aja abang gue ngurusin. Tapi gue sebenarnya panik dong, Takut foto pasti gue. ada rasa takut. Tapi gue tuh mikir kayak dapat dari mana sih foto gue? Iya. Itu yang dibingungin. Iya, gak sih? dapat dari mana Wah, gitu bisa dari loh. teman deket tuh. Gue sempat berpikir kayak gitu, tapi kayak jahat banget sih. Apa lu pernah ngepost gitu di sosial media? Kalau ngepost mah kayak sering gak sih kalau ngepost iya, kayak di snapgram gitu-gitu. Orang-orang iseng lah ya namanya kayak gitu ya. Tanggung jawab tuh. Iya, yang kurang kerjaan sih. Jadi juga teman-teman yang dari sosial media lu iseng. Iya. Jadi Karena kan sosial media kadang kan ada temen yang nggak kenal, nggak suka terus juga. kenal-kenalan gitu. Iya sih, salah juga sih sebenarnya kayak gitu. Emang serem banget sih. Gua kayaknya juga pernah ngalamin doxing. Serius tuh? Iya. Kok bisa? Terus jadi gua pernah di chat salah satu nomor malam-malam. Gua nggak tahu itu siapa. Dia kayak mencurigakan gitu, kayak penipu. Nah, terus di dalam chatnya itu tiba-tiba kayak ngasih info pembayaran. Gua kan nggak langsung Mencurigakan pencet banget. itu link, takut ya, takut itu dia Hack. benar. Iya benar. Tapi lu nggak tahu itu nomor siapa? Enggak, gua nggak tahu itu nomor siapa. Atau mungkin kayak orang Tapi dia sekitar lu gitu? informasinya itu suruh pembayaran kampus. Oh, Iya. Oh my God. Kampus dari ini kita kampus Unindra. Iya. Jadi sedangkan gue daftar Unindra kayak belum lengkap ininya. Datanya. Data-datanya belum lengkap sama sekali. Gue bingung dong kok langsung lulus nih. Langsung suruh Makanya lu bayar. langsung nggak percaya gitu. Iya, gue langsung gak percaya. Dan gue iseng ngupload videonya di TikTok. Dan ternyata viral. Wow. Ramai Ya, dong yang di nonton. situ rame banget. Dari situ banyak komen-komen yang
ada yang hujat kayak pastilah kan iya, rame ya. iya bener, ada yang bilang ini mah promosi kampus gitu, padahal gue ngalamin sendiri. Ya udah di situ ada satu artikel kayak Wah, masuk artikel juga. iya masuk artikel kayak nyeritain itu gue yang viral dari TikTok gue. Tapi udah izin belum yang punya artikel? Belum. Nah dia masukin Termasuk Iya, doxing termasuk juga juga. nggak sih? Kan karena tanpa Iya, perizinan iya, kita iya, ya, bener. tanpa pengetahuan kita juga. Iya, makanya Lu seneng nggak karena masuk artikel apa? Apa malah Iya. gue kayak nggak nyangka juga gue masuk artikel nih, gue nggak tahu juga kan dia tiba-tiba masukin. Iya, karena dia nggak ada omongan apa-apa gitu. Iya. Tapi kelihatan gak sih kalau sampai bawa-bawa kampus gitu ya? Iya. Iya. Kayak untung belum kena tipu juga lo ya. Udah pernah. Gue pernah kena. Ya, makanya dia trust isu. Iya, trust isu. Karena dia pernah kena tipu. Maksudnya yang ini tuh gak sampai gitu loh. Ya. Terus gue kayaknya pernah dengar juga tuh di TikTok yang lagi rame. Tahu gak sih kode blue? Kode blue. Kayak pernah denger sih. Iya, Itu kalau tuh gue nggak tahu sih. dia tuh biasa suka review makanan kan. Jadi dia tuh biasanya dia tuh nge-review makanan dari tempat makan 5 star. Ya pasti tuh kan komentarnya udah standar dia tuh udah tinggi nggak sih? Iya, Komentarnya bener. udah pasti nyokit banget soal makanan karena dia paham kan dibilang makanan. Nah jadi tuh ada satu video dia nge-review tempat makan. Gue nggak tahu ini tiktokers atau apa. Itu tempat makannya Kopsa kalau nggak salah namanya. Itu lagi rame juga kan di TikTok, orang-orang pada datang sana. Makanya si kode blue ini mungkin penasaran ya datang ke sana. Ternyata banyak banget kayak komentar gak bagus gitu dari dia diupload ke TikTok. Kayak kan namanya juga dia reviewer Iya. dari 5 star gitu kan. Iya. Dia nge-review tempat makan yang kayak di jalanan gitu. Ternyata nggak cerita tuh orang yang punya tempat makan ini nggak suka dikritik kayak gitu, dikritik kayak makanannya rasanya kayak gini tuh nggak suka gitu. Akhirnya masalahnya jadi lumayan panjang. Terus kan kode blue ini kan dikenal tuh kalau review makanan dia nggak pernah nampakin muka atau ngasih identitas diri dia kan. Iya. Jadi karena pas viral itu tiba-tiba ada satu tiktokers, ini tuh food vlogger juga. Tiba-tiba gue nggak tahu dia temennya si yang punya makanan ini atau bukan, tiba-tiba dia ikut campur gitu. Dia kayak nggak terima kode blue ini emang beneran profesional gitu di bidang makanan. Kok dia komentarnya sejahat ini gitu. Akhirnya dia kayak bikin video TikTok seolah tuh dia ngejelekin kode blue, padahal dia nggak ada sangkut pautnya sama tempat makan itu kan. Kayak dia bilang, oh ini orangnya, sambil ketawa-tawa. Itu kan pasti Sakit gak sih ya? kan, pasti bener-bener. wah parah banget. Terus ternyata si Farida ini tuh dia bilang kalau dia tuh tahu ini orang siapa. Ternyata dia ada kenalannya juga sama si kode blue ini. Makanya mungkin dia nggak suka Alia. Makanya karena dia merasa dia tahu, jadi dia langsung nyebarin informasi dia. Oh berarti dikasih tahu gitu mukanya. Kalau itu kayak gue nggak tahu deh, tapi tiba-tiba muka kode blue tuh tersebar semua namanya, orang tuh jadi tahu gitu loh dari situ. Nah jadi yang punya tempat makan ini sama kode blue masalahnya udah selesai. Kayak si Nyakopsa ini tuh udah maafin kode blue. Karena ngekritik makanan itu udah clear, tapi tinggal masalah sama si Farida ini nih masih yang terus berlanjut. Akhirnya kode blue tuh mau sampai laporin ke polisi karena sampai informasi polisi gitu ya? pribadi dia kan. Iya, benar. Dia kan emang dikenalnya kan nggak pernah nunjukin muka kalau di film makanan tuh ya udah pure kamera itu ke makanannya aja. Iya benar-benar. Tapi sekarang karena udah tersebar mungkin dia kesel kan, itu hak dia kan. Jadi dia lapor ke polisi segala macam dan masalah jadi panjang. Sih gue tahu. Sampai sekarang masih berlanjut berarti. Kayaknya sih ya. Faridanya udah ditindaklanjutin sama polisi. Iya. Ya namanya juga privasi orang dibuka. Mana ada sih orang yang mau ya nggak sih? Yang masa lalu tadi, kalau lu tahu orangnya lu bisa tindak lanjut. Iya benar. Kalau gue tahu juga gue lanjutin sih. Tapi saya kan nggak tahu ya ini. Kalau yang Farida yang soal yang kode blue itu kan dia tahu. Itu bisa ditindaklanjutin sih kalau kayak gitu.
Iya nih. Dan biasanya sih ya alasan-alasan orang ngelakuin kayak gitu tuh biasanya karena dia tuh perbedaan pendapat atau pandangannya yang menurut dia kurang enak dilihat sama dia, makanya dia tuh ngelakuin yang kayak gitu-gitu. Mungkin dia punya dendam atau Iya. gimana, makanya dia ngelakuin itu. Itu juga termasuk perundungan gak sih? Iya, Ya kan, iya, perundungan. Pemerasan juga bisa Iya, ya. benar. Bisa itu. Takut banget. Iya, makanya Hati-hati makanya Makanya kita kalau- harus berhati-hati banget ya. Iya, kalau upload ke sosial media, kadang kan sekarang lagi ramai banget tuh yang foto KTP dimasukin ke TikTok. iya benar. Iya nggak sih, iya, tahu nggak sih? Itu gue tuh pikirnya tuh kayak kok bisa gitu ya? Kok Kayak kenapa dapet? dia nggak takut gitu informasi pribadi dia di Makanya. KTP? Gue tuh kayak Dia sengaja masukin begitu buat apa coba? Iya, kayaknya sih emang mau nunjukin fotonya aja sebenarnya, Oh, foto KTP-nya karena aja. lagi cakep gitu. Iya. Iya. Makanya tuh buat teman-teman hati-hati ya buat gunain sosial media, harus pinter-pinter. Kalau mau ngupload sesuatu tuh dipikir 2 kali dulu itu Iya, benar. informasi pribadi apa enggak gitu. Iya. Apalagi ngupload foto identitas sendiri. Jangan karena kita biasanya kan orang-orang upload gitu biar kayak famous, biar kayak Viral iya gitu ya. viral. Soalnya Jangan- media sosial tuh luas banget Iya, kan. makanya bukan cuma kita aja sih yang di sekeliling kita nih, buat buat orang-orang jauh juga bisa. Yang nonton juga harus Karena berhati-hati. itu tuh bisa digunain sama orang yang nggak bertanggung jawab. Bisa jadi lu informasi pribadi lu tuh digunain buat judi online atau pinjaman online ya nggak sih? Benar. Kayak tiba-tiba Hal-hal dia nge WA negatif lu ada pinjaman 100 juta. Iya. Aduh, Gimana nggak panik ya kan? Ya. Terus ada agen yang datang ke rumah gitu minta tagihan. Iya, benar-benar iya. Karena dia tahu yang mengatasnamakan. Iya. Padahal kita nggak pernah Iya. ngelakuin itu kan, tiba-tiba datang Iya, ke datang ke rumah. Ya, pasti kan kalau misalkan kita udah kena kasus doxing, pasti ada solusi atau langkah-langkahnya buat supaya kita jangan sampai terkena ini doxing ya. Jadi langkah-langkahnya itu bisa meliputi menjaga informasi pribadi kita dengan cermat, dengan sepintar-pintarnya kita deh, jangan dimasuk-masukin kemana-mana ke sosial media. Abis itu tidak membalas pelecehan online. Iya, jadi diamin aja kalau ada Iya, yang ngechat online. kan biasanya ada tuh ya orang-orang yang nggak kita kenal tiba-tiba ngechat Benar, kita secara yang ya seperti itu Apalagi yang itu diemin tiba-tiba aja. nelpon, kata yang nggak pantas gitu. Bener, itu kita diemin aja, nggak usah ditanggepin. Dan juga kita juga bisa melaporkan kejahatan online ini kepada otoritas yang berwenang seperti kepihakan polisi atau yang lainnya. Jadi buat teman-teman semua, kita dari kelompok 2 MKWK Bahasa Indonesia, di sini kita hanya ingin memperingati saja terkait terjadinya doxing buat kita semua nih. supaya nggak ada korban lagi. Korban lagi yang kita alamin juga tadi. Iya. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, bye-bye. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Lu pada gini dong nih. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way